Ini yang kami tahu ya Tuhan, dalam kehidupan ini, selama kami andalkan Tuhan, selama kami berpegang teguh pada firman-Mu, memang ada banyak tantangan, memang akan ada banyak godaan, tetapi selama kami pegang janji firman Tuhan, mata kami akan lihat kemenangan dan berkat. Itu sebabnya Tuhan Yesus, siang hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk dengar firman-Mu. Kami percaya setiap kami yang terima firman, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu, pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa mujizat dari sorga. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus berbicara bagi setiap kami. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini punya banyak sekali keterbatasan. Pakai lidah mulutku Tuhan untuk sampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami boleh bertumbuh menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Saya dengar tadi jam 2 Bekasi panasnya minta ampun, jam 3 hujan gelap. Tapi saya percaya saudara yang hadir ke tempat ini cari Tuhan, pulang bawa berkat, pulang bawa sukacita. Dan yang namanya berkat nggak hanya ngomongin tentang uang. Yang setuju katakan amin. Karena kalau berkat dikit-dikit ngomongin tentang uang, cetek banget berkat itu. Saya percaya berkat itu juga termasuk engkau bisa tetap tersenyum walaupun ada masalah. Berkat itu juga termasuk engkau tetap sehat, panjang umur. Lihat anak cucumu nanti hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Lambaikan tangan, saya bilang, saya diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayatnya yang ke-7. Kita lanjut dalam serial khotbah, yaitu tentang 7 jemaat di akhir zaman. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayat 7, saudara baca ayat 8, kita berganti-gantian. Perikopnya kepada jemaat di Philadelphia. Sama-sama bilang Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara 8, ya, aku tahu. Yang tidak, aku tahu. Namun, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. 10, ya, karena maka aku datang segera. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, siap-siap, bilang. Ya. Tuhan yang bilang, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. 12, ya. Ya. Berarti nanti di kita ada nama apa? Yerusalem baru. 13 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, kita sudah masuk dalam serial yang ke-6, betul? Jemaat di mana? Philadelphia. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi nanti di jemaat Philadelphia entar kita bahas. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah
Philadelphia, jemaat yang dipersiapkan masuk apa? Yerusalem baru. Saya bilang Yerusalem baru. Iya saudara, yang sudah pernah ke Yerusalem lambaikan tangan boleh? Oh puji Tuhan. Saudara, kita juga doa bahwa sebelum nanti ke Yerusalem yang baru, kita juga pergi ke Yerusalem yang di Israel. Tetapi saudara harus ingat bahwa setiap kita adalah warga sorga. Yang setuju katakan amin. Tetapi nanti sebelum ke sorga kita harus siap-siap. Maka saudara, kalau kita hanya pengen ke sorga tapi nggak ada persiapan, percuma. Semua orang pengen jalan-jalan ke luar negeri. Yang setuju anggukan kepala. Betul? Tapi percuma kalau nggak punya tiket. Maka hari ini kita bahas apa saja persiapan-persiapannya. Tapi sebelum kita bahas, saudara harus tahu beberapa fakta tentang jemaat di mana? Philadelphia ini kayaknya namanya paling keren ya. Ya di antara Philadelphia. Makanya saudara akan menemukan kota Philadelphia itu bukan hanya di Alkitab, bahkan di Eropa ada Philadelphia, di Australia juga ada, kalau nggak salah di Amerika juga ada. Dan faktanya adalah Philadelphia itu diambil dari dua kata Yunani. Philos itu artinya kasih, makanya filosofi berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Philo itu artinya cinta, ya. Adelphos itu artinya saudara, kasih persaudaraan. Nah uniknya saudara, di kota ini, di kota Philadelphia, dulu Philadelphia itu bagian dari Yunani, tapi sekarang sudah bagian dari Turki. Di kota Philadelphia itu ada banyak sekali orang-orang Yahudi, agamanya Yahudi. Tetapi ada juga orang-orang yang kemudian menjadi Kristen. Uniknya, orang yang percaya Yesus di kota Philadelphia itu disingkirkan oleh orang Yahudi. Disingkirkan, orang-orang itu kemudian tidak dianggap, ya. Mereka seperti tidak dianggap dan terpinggirkan. Tetapi dalam ayat tadi kita baca, mereka yang terpinggirkan tetapi mereka tetap setia. Mereka yang tidak dianggap tapi tetap setia. Ini yang saya mau bilang saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengasihi mereka. Termasuk Anda yang siang hari ini datang, engkau yang merasa tidak dianggap, engkau yang merasa dipinggirkan oleh keluargamu mungkin, engkau merasa tidak dianggap oleh orang-orang di kantormu, kabar baiknya Tuhan mengasihimu. Amin. Ya saudara, Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan menyayangi jemaat yang setia. Sama-sama bilang setia. Maka saya suka lagu lama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti. Iya saudara, harus tetap setia. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, tetap setia. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, jangan cuma di hari Minggu. Iya saudara. Maka hari ini kita mau belajar dari jemaat Philadelphia 3 hal. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung Pak, ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Tuhan tahu segala pekerjaan jemaat Philadelphia. Tuhan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin terus, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Iya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Engkau tidak punya kekuatan, engkau tidak punya daya terus. Namun engkau menuruti firmanku, ya. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang nggak kaya, nggak punya backingan. Jemaat yang makanya dibilang dipinggirkan. Tetapi jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tetap taat ikut firman Tuhan. Maka pelajaran pertamanya adalah taat di tengah keterbatasan. Sama-sama bilang taat. Iya saudara, taat di tengah keterbatasan. Maka saya kutip langsung kalimat gembala sidang, boleh? Kalimat gembala sidang. Gembala sidang kita bilang begini, sebagai manusia kita ini apa? Terbatas, dan mengakui keterbatasan itu bukan tanda tidak beriman, justru merupakan tindakan iman. Pak Bu harus tahu bahwa kita ini adalah orang yang terbatas. Yang setuju katakan amin. Tapi walaupun di tengah keterbatasan harus tetap taat sama Tuhan. Walaupun kita terbatas. Ya saudara. Dan bukti ketaatanmu adalah apapun yang dunia tawarkan, engkau harus tetap pegang firman Tuhan. Saya bilang pegang firman Tuhan. Ya harus pegang firman Tuhan. Makanya jadikan Alkitab sebagai landasan hidup orang percaya. Kalau Alkitab bukan landasan hidup orang percaya, percayalah engkau akan mudah goyah. Sekali lagi saya bilang harus taat.
Dan ingat ya, ketaatan kita itu tidak ditentukan di hari Minggu. Sering saya bilang, kadang-kadang orang Kristen di hari Minggu beda-beda tipis dengan malaikat. Iya kan? Buktikan saudara kesetiaanmu bukan dari Minggu. Orang Kristen hari Minggu apa? Setiap kali ketemu sama orang, Shalom, Haleluya, Sola Gracia, El Shaddai, Maranatha, Sola Gracia. Semua persamaan rekaman rohani disebutin. Tetapi apakah engkau tetap iring Tuhan walaupun bukan di hari Minggu? Itu pertanyaannya. Ya, harus tetap taat walaupun punya banyak keterbatasan. Contoh, slide silakan. Ini orang-orang yang punya banyak keterbatasan dalam Alkitab. Saudara tahu satu orang namanya Ruth, janda loh dia. Dan zaman dulu yang namanya janda pasti dianggap sebelah mata. Tapi dia tetap setia ikut mertuanya, namanya adalah Naomi. Dia kerja dan akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki kaya namanya Boas. Boas punya anak Obed, punya anak Isai, punya anak Daud. Turunan. Ya saudara, Musa. Ini keterbatasannya luar biasa. Saudara tahu berapa orang yang Musa bawa keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian? Bapak Ibu kan bukan pertama kali dengar khotbah saya. Saya sering bilang kalau saya tanya minimal ngangguk atau geleng. Ulang. Berapa jumlah orang yang dibawa oleh Musa menuju tanah perjanjian? Alkitab mencatat 600.000 laki-laki dewasa. Kalau termasuk anak-anak dan perempuan kurang lebih yang Musa bawa keluar dari tanah Mesir 2 juta. Saudara tahu 2 juta seberapa banyak? Stadion Gelora Bung Karno kalau penuh sampai bawah 250.000 kali 8. Ya saudara. Dan saudara tahu uniknya apa? Musa itu kalau Alkitab bilang kesulitan bicara alias gagap. Itu Musa itu. Tetapi walaupun terbatas, dia tetap taat. Daud lawannya Goliat 3 meter. Daud tinggi paling 175. Ya beda dengan Goliat. Esther seorang yatim piatu, tapi Tuhan angkat naik. Engkau yang saat ini tidak punya lagi orang tua, selama engkau andalkan Tuhan, masa depanmu indah. Bahkan saudara, para murid itu orang yang tidak terpelajar. Alkitab yang bilang. Ya. Artinya yang saya mau sampaikan adalah, walaupun engkau punya keterbatasan, saya nggak tahu apa yang jadi keterbatasan saudara. Engkau mungkin tidak punya orang dalam, Pak Bu. Dan orang bilang, nggak punya orang dalam nggak bisa sukses. Engkau mungkin latar belakang sekolahmu pas-pasan. Yang lain S1, engkau S3, SD, SMP, SMK. Orang boleh bilang bahwa nggak punya modal untuk sukses, tetapi ingat, masa depanmu tidak ditentukan oleh latar belakangmu, masa depanmu ditentukan oleh ketaatanmu. Dan siapapun yang taat pegang firman Tuhan, kita percaya bahwa masa depan yang indah Tuhan rancangan bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Masalahnya saudara, untuk taat itu godaannya banyak, betul? Banyak. Contoh-contoh, saya pernah ceritakan kesaksian ini, tapi saya rindu sekali untuk menceritakannya lagi. Saudara, ini kejadian bertahun-tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2016. Tahun 2016 itu saya bekerja di sebuah perusahaan, lalu kemudian saya dihadapkan dengan 2 pilihan untuk melakukan sebuah proyeknya yang mana. Proyek yang pertama itu ada di kota Makassar. Di kota Makassar ada sebuah perusahaan besar di mana saya harus mengkonsultasikan membuat strategi untuk perusahaan tersebut. Lalu opsi yang kedua saudara, itu ada di Provinsi Sumatera Utara. Bukan di kota Medan. Dari kota Medan itu harus naik kereta kurang lebih 6 jam ke sebuah kota namanya Rantau Prapat. Dari Rantau Prapat naik mobil lagi kurang lebih 1 jam ke sebuah daerah namanya Aek Nabara. Ya saudara. Lalu saya doa sama Tuhan, Tuhan saya harus pilih yang mana. Kebetulan karena saya lihat bahwa yang di Makassar ini secara rupiah nilainya besar. Saya bilang, dulu saya ada sekretaris di kantor. Saya bilang, tolong pesan tiket ke Makassar, Batik Air dari Halim. Dulu ada Halim. Ya, pesan, sudah singkat cerita. Lalu saudara,
2016 itu, saya 2016 walaupun sudah, ya saya baru awal-awal khutbah itu. Tapi waktu 2016 saya ini masih menjadi tim seorang pendeta. Ya, di 2016 itu saya tim dari pendeta Aristo. Di 2016 itu saudara, saya ikut Pak Aristo khutbah di Sarbini. Waktu khutbah di Sarbini ketemu sama gembala sidang, Pak Pariaji. Lalu Pak Pariaji datang ke saya, dia doain begini, "Yuk Gary, Tuhan kasih hikmat." Lalu saya pegang ada 2 kertas waktu itu, dan saya minta doain, nih biar Tuhan yang pilih yang mana. Dan waktu itu Pak Pariaji doain, yang didoain itu adalah kertas yang isinya itu supaya saya perginya ke Sumatera Utara. Saya doa sama Tuhan, Tuhan ini nggak salah, karena Makassar secara rupiah itu nilainya besar, sedangkan yang Sumatera Utara nilainya biasa aja, pas-pasan. Saya doa lagi, Tuhan ini harus pilih yang mana. Tuhan jawab kedua kali dalam hati saya, Sumatera Utara. Saya dalam hati, ini jangan-jangan saya salah dengar. Saya coba arahkan Tuhan supaya ke Sulawesi Selatan, enggak, ke Sumatera Utara. Singkat cerita, saya telepon orang kantor, tiketnya tetap pakai Batik Air, tapi ubah tujuan, yang tadinya Sulawesi Selatan pindah ke Sumatera Utara. Sampai di bukan Polonia, Kuala Namu, Sumatera Utara. Saya lagi tunggu bagasi, tiba-tiba saudara, hari yang sama saya berangkat, tiba-tiba ada berita yang mengejutkan. Pesawat saya yang harusnya membawa saya dari Jakarta menuju Makassar yang saya cancel itu tabrakan di Halim. Dan Tuhan menunjukkan di hadapan mata saya bagaimana perlindungan yang sempurna bagi orang-orang yang taat. Dan Tuhan yang sama saya percaya akan mempertontonkan ke hadapanmu bagaimana perlindungannya yang luar biasa kalau engkau taat iring Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjamahmu. Selama kita taat, maka engkau akan lihat bahwa pasukan malaikat sorga melindungi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya Pak, Bu, taat. Ikut firman Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, taat, bilang. Ya saudara harus taat. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Taat. Walaupun kita terbatas, tetapi engkau yang tetap iring Tuhan. Dengan segala keterbatasan modalmu, keterbatasan finansialmu, keterbatasan pendidikanmu. Kalau Tuhan yang sudah pegang erat tanganmu, engkau akan lihat masa depanmu indah dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya saudara, itu yang pertama, belajar dari jemaat Philadelphia. Mereka yang siap masuk dari Yerusalem yang baru adalah mereka yang taat. Sama-sama bilang taat. Saudara masih ingat Abraham? Waktu Abraham punya anak Ishak, Abraham umur berapa? Ya, 100. Sarah berapa? Kurang lebih 90 tahun. Ya, saudara bisa bayangkan ada oma-oma 90 tahun hamil. Orang lain kira-kira bilang apa? Oma ganjen. Nggak mungkin. Tapi ini yang saya mau bilang, bahwa dunia boleh menyingkirkanmu, dunia boleh bilang imanmu aneh, tetapi kita tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang, kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah disenangkan, cukuplah itu. Karena selama Tuhan disenangkan, maka berkat sukacita tercurah bagi Anda dan saya. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya siap taat. Sama-sama bilang, berkat Tuhan pasti tercurah. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya saudara, nggak apa-apa ya, saya lihat agak hujan, berarti kita selesai jam 5:30 boleh? Boleh. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat Pak, masih di ayatnya yang ke-8, silakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Yap. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Terus. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau tetap setia, engkau tutur firmanmu, dan apapun yang terjadi, tekanan dunia apapun, engkau tidak sangkal namaku. Yang kedua poinnya adalah setia di tengah tekanan dunia. Apa? Setia di mana? Tengah tekanan dunia. Saya percaya saudara yang hadir di tempat ini, nggak ada yang mungkin tinggalkan imannya, nggak ada yang mungkin sangkal Yesus. Setuju? Tetapi ini dia,
Iblis itu kalau dia tidak bisa menggiring engkau keluar dari imanmu, maka iblis akan buat seakan-akan engkau tetap agama Kristen tapi tidak ikut Alkitab. Saya ulang ya. Saya percaya di sini semua nggak ada yang mau tinggalkan Yesus, betul? Kurang masih 3 orang. Saya percaya di sini semua tidak ada yang mungkin tinggalkan Yesus. Gitu kan? Tetapi iblis itu agak sedikit unik. Dia akan buat engkau tetap beragama Kristen, tetapi hidupmu keluar dari firman. Maka setia yang saya maksud adalah harus tetap setia pegang firman Tuhan apapun yang terjadi. Dan sekarang ini iblis akan coba supaya apa? Supaya orang Kristen hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Harus tetap setia. Sama-sama bilang tetap setia. Ya, saudara tetap setia. Karena ada banyak orang yang sampai kapanpun dia bilang, saya tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Nggak akan pernah. Dan itulah yang terjadi di jemaat Philadelphia. Dia tidak tinggalkan imannya, tetapi saudara hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kesetiaan itu bukan hanya berbicara saya tetap jadi Kristen, tetapi berbicara mengenai saya jadi Kristen dan hidupku harus tetap pegang dan seturut firman Tuhan. Itu yang disebut dengan setia. Contoh, Bapak Ibu, saya ini punya teman saya ini sejak kecil temenan sama dia. Itu di badannya dia punya 4 tato salib. 4. Saya sambil bilang sama dia, wih, kamu punya badan itu ada tato salib. Kala-kala Bukit Golgota. Bukit Golgota cuma ada 3. Dia badannya penuh salib. Dan ternyata saya juga baru tahu, ternyata di badannya dia ada 3 tato Tuhan Yesus. Hadap samping, hadap depan, dan full body. Ya. Tetapi nggak pernah gereja. Saya bilang, kok nggak pernah gereja? Bukannya Laskar Kristus harus semangat? Dia bilang, iya, saya Laskar Kristus tapi bagian mata-mata. Saudara, nggak mungkin kita ngaku setia sama Tuhan, sayang sama Tuhan kalau nggak pernah pengen ketemu. Dan uniknya saudara yang terkasih, cara iblis sekarang ini dia akan tetap membiarkan orang Kristen tetap beragama Kristen, tetapi hidupnya kayak dunia. Nggak apa-apa saudara, sore siang hari ini makanannya agak-agak pahit dikit, yang penting kita sehat, boleh? Makanya jangan jadi Kristen hanya sekedar iring kedagingan kita. Kekristenan makin hari harus makin bertumbuh. Saya pernah katakan, kalau 5 tahun yang lalu engkau masih jadi suami yang kasar, sekarang pun masih jadi suami yang kasar. Jangan-jangan selama ini salah makan. Kalau dulu masih jadi orang Kristen yang hidupnya sembarangan, sekarang pun udah jadi Kristen bertahun-tahun masih hidupnya sembarangan. Jangan-jangan salah makan. Makanya saudara, jangan mau hidup sama seperti dunia ini. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Yap. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sama-sama bilang berubah. Terus. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, makanya saudara, setia pegang firman Tuhan, setia iring Tuhan sampai selama-lamanya. Karena apa saudara? Sekarang dunia sekarang ini menawarkan hal-hal yang instan, tetapi engkau yang tetap setia pegang firman Tuhan, engkau akan menuai hal yang baik dalam kehidupan setiap kita. Harus tetap setia. Dan yang namanya kesetiaan itu, ya saudara, seringkali akan ada banyak tantangan dalam kehidupanmu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi ini yang saya mau katakan, harus tetap setia. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, setia selamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama. Sampai di situ saja. Gak usah dilanjutkan lagunya. Tetapi saudara, pertandingan kita mulai saat ini sampai dengan nanti nafas kita yang terakhir, apakah kita akan tetap iring Yesus? Kenapa? Ada banyak orang yang memulainya dengan semangat, menyala-nyala, tetapi mulai kendor. Dan saya doa setiap saudara hari ini, engkau akan tetap iring Yesus
Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak godaan, tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Slide silakan. Banyak orang yang ingin mengikuti Yesus tapi tidak mau kehilangan diri. Mereka ingin salib yang ringan tetapi maunya mahkota yang megah. Padahal tanpa menyangkal diri, kita sedang mengikut Kristus. Kita tidak sedang mengikut Kristus. Kita hanya sedang mengikut bayangan sendiri. Maka ingat sekali lagi saudara, kalau kita mau ikut Yesus, harus pikul salib. Banyak orang mau ikut Yesus tapi tidak mau kehilangan diri sendiri. Makanya dari dulu saya tidak setuju dengan konsep dunia yang bilang be yourself. Saya nggak setuju. Saya tahu ini bisa jadi rame ini. Tetapi saya bilang, saya tidak setuju dengan kalimat be yourself. Alkitab nggak pernah ngajar itu. Karena ada banyak orang yang be yourself, pada akhirnya mereka berpikir, kayaknya saya lahir dalam tubuh yang salah. Harusnya saya perempuan bukan laki-laki. Itu be yourself loh. Benar nggak? Alkitab bilang bukan be yourself. Be like Christ. Jadilah seperti Kristus. Dan saya doa setiap saudara makin hari makin dewasa dalam iman, menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas, sehingga pada akhirnya engkau akan lihat anak cucumu nanti hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Sama-sama bilang tetap setia. Ya saudara, harus tetap setia. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 10 Pak. Karena engkau menuruti firman-Ku, ya, untuk tekun menantikan aku, ya, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, karena apa? Karena engkau tekun menantikan aku, ayat 11. Aku datang segera. Ya, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yang ketiga, yang terakhir, silakan. Tetap hidup dalam pengharapan di tengah penantian. Sama-sama bilang tetap berharap. Ya saudara, tetap berharap, tetap percaya bahwa doa-doa kita, penantian kita pasti akan membuahkan hasil. Harus tetap menanti janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Menanti-nantikan Tuhan. Harus terus menanti-nantikan Tuhan. Ya saudara, harus tetap setia. Tunggu janji Tuhan. Dan saya percaya orang yang menunggu janji Tuhan, maka pasti dapat kekuatan baru. Yang setuju katakan amin. Oke, gini. Saya coba kasih ilustrasi yang sederhana ya. Apa hubungannya antara menunggu dengan dapat kekuatan? Keluar dari tempat ini jam 4, saudara terima telepon. Tiba-tiba yang telepon notaris, dia bilang begini, Pak, Bu, selamat, karena Bapak dan Ibu adalah pewaris sah untuk terima warisan 3 miliar. Berapa? Contoh. Ya, jangan pulang dari sini nanti saudara tagih saya. Berapa? Nanti Bapak silakan datang kantor notaris untuk ambil warisannya 3 miliar tanggal 31 Oktober. Berapa hari lagi itu? 5 hari lagi, betul? 3 miliar besar nggak? Besar. Syaratnya Pak cuma satu, Bapak nggak boleh berantem sama orang, marah pun nggak boleh. Tiba-tiba keluar dari tempat ini jam 5, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi keluar dari tempat ini tiba-tiba, saudara, mobil motor saudara kesenggol angkot. Saya mau tanya, yang saudara lakukan apa? Satu, marah-marah angkot. Yang kedua, bilang sama angkot, Tuhan Yesus memberkati. Satu atau dua? Dua. Kenapa? 3 miliar. Oke, 2 hari lagi tiba-tiba saudara lagi jalan, nggak tahu kenapa ada orang, nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, senggol Anda sampai jatuh dan dia bilang mantap. Saya mau tanya, yang saudara lakukan apa? Bangkit marah-marah, atau yang kedua bangkit dan bilang lain kali hati-hati? 1 atau 2? Kenapa? 3. Tanggal 30 malam-malam, tinggal besok. Nggak tahu kenapa ada orang gedor-gedor pintu saudara, gedor-gedor pintu, pas Anda buka malam-malam ini, buka, dia maki-maki saudara. Dia maki-maki, udah dimaki, ditendang kaki Anda. Yang Anda lakukan apa? 1, bales. Kenapa? Walaupun saya sudah dibaptis, tapi darah tak panas, ya kan? Yang kedua, Anda bilang yang sabar. 1 atau 2? Kenapa?
Yang Anda nanti 3 miliar, betul? Makanya Anda jadi sabar. Kenapa Anda begitu? Karena 3 miliar berharga, betul? Pertanyaannya, Tuhan Yesus berharga nggak? Itu kan. Kalau kita anggap Tuhan Yesus berharga, maka kita akan tetap setia, kita akan jaga hidup kita. Makanya saudara yang terkasih, tetap setia, ikut Tuhan, tetap setia, nantikan jawaban Tuhan. Walaupun sekarang engkau di bawah tekanan, walaupun sekarang doamu belum dijawab Tuhan, walaupun ekonomimu belum dipulihkan, walaupun penyakitmu belum juga disembuhkan, walaupun ada banyak orang yang menyingkirkanmu, walaupun ada banyak hal yang harusnya kita dapat engkau belum terima, tetapi tetap nantikan janji Tuhan. Anda mungkin bertanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa saya kok sekarang ini udah rajin, udah ibadah, sudah bekerja dengan baik, tapi belum juga raih janji Tuhan. Saya pun nggak ngerti, Pak Bu. Karena ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak kita mengerti. Pak, siapin Roma 8:28. Siapin Roma 8:28. Kita nggak ngerti semua apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya saudara. Tetapi harus tetap berharap, harus tetap setia. Roma 8:28, Pak, silakan. Roma 8 ayat 28. Saudara catat ini, baca lagi di rumah. Yuk. Kita tahu sekarang. Ini ayatnya nggak ada di slide karena baru kepikiran. Saya pas lagi lihat saudara, nggak tahu kenapa ayat ini muncul. Itulah jemaat Betos. Jemaat Betos itu seperti inspirasi khotbah buat pendeta. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ulang Pak, kita tahu sekarang. Ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat kalimat pertamanya. Kita tahu. Lihat dulu semua ke depan. Kita tahu apa? Kita tahu kapan? Berarti dulunya nggak tahu. Saudara, mungkin sekarang nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin kau sekarang ini, kenapa saya udah setia, tapi kok ada banyak orang yang menyingkirkan saya. Saya ini udah rajin loh, tapi kok sepertinya saya nggak dianggap. Pak Bu, kita nggak tahu sekarang, ya. Kemarin kita nggak tahu, tapi satu saat nanti Tuhan akan tunjukkan bahwa apapun yang Tuhan rancang untukmu semua mendatangkan kebaikan. Maka kalau engkau sedang nanti janji Tuhan dalam kehidupanmu, tetap sabar, tetap setia. Slide penutup, saya undang worship leader main musik, ya. Lanjut. Next slide. Saudara, Daud itu nunggu 12 tahun loh. Sejak dia diurapi oleh Samuel sampai dia masuk istana 12 tahun. Yusuf itu sejak dia terima mimpi sampai dia jadi pemimpin di Mesir 15 tahun. Yakub 20 tahun itu. Dia tunggu janji Tuhan. Abraham sejak dia terima janji bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit, sampai dia beneran dapat Ishak 25 tahun. Saudara tahu Musa? Musa itu 40 tahun tunggu janji Tuhan. Dan saya nggak tahu engkau sudah berapa lama nunggu. Orang sampai bilang, udahlah nyerah aja. Orang lain mungkin berkata bahwa, udahlah nggak mungkin lagi ada jalan keluar. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruh Anda menunggu, maka ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Itu sebabnya tetap setia, tetap percaya. Engkau yang setia sampai pertandinganmu yang terakhir, engkau akan terima kemenangan mahkota dari sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hari ini adalah momen yang tepat di mana engkau harus angkat komitmenmu lagi, iring Tuhan sampai selama-lamanya. Saya nggak bilang ikut Tuhan itu gampang, nggak. Ikut Tuhan itu bebas dari masalah, nggak begitu cara mainnya. Kadang-kadang ketika engkau iring Tuhan, memang ada tetesan air mata yang harus engkau tumpahkan. Memang ada hati yang mungkin harus remuk. Memang ada lutut yang harus bertelut malam-malam. Memang ada untayan doa yang harus engkau naikkan. Tetapi kabar baiknya, engkau tidak diciptakan bergumul selamanya. Ada momen di mana engkau teteskan air mata karena mungkin engkau disingkirkan. Tapi ada momen di mana engkau teteskan air mata karena doa-doamu dijawab Tuhan. Pilihannya di tangan kita, engkau mau menyerah atau engkau terus maju. Dan mungkin saja dalam perjalanan imanmu engkau disepelekan, engkau disingkirkan dan tidak dianggap. Tetapi belajar di jemaat di Philadelphia, Tuhan mengasihi orang yang tidak dianggap. Dunia boleh berkata bahwa engkau tidak punya modal untuk sukses. Dunia boleh berkata engkau tidak punya backingan orang dalam. Tetapi cukuplah Yesus dalam bagianku. Dan Tuhan akan bawa kita jauh ke tempat yang tidak pernah engkau bayangkan.
bagi orang-orang yang setia. Maka hari ini saudara, engkau mau ikut dunia yang menawarkan kenikmatan sementara, bebas, pilihan di tangan Anda kok. Atau engkau mau iring Tuhan, walaupun kelihatannya ada tetesan air mata, tetapi engkau juga percaya bahwa Tuhan kita sanggup untuk mengubah air matamu menjadi sorak-sorai kemenangan. Maka yang percaya yang mau ikut Tuhan, tundukkan kepala sejenak. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat setiap kami anak-anak-Mu, kami yang memilih setia, memilih taat, memilih hidup dalam pengharapan. Kami percaya bahwa sampai akhirnya nanti kami akan bertepuk tangan melihat bahwa iman pengharapan kami tidak sia-sia dalam Kristus. Itu sebabnya pegang erat terus tangan kami ya Tuhan, karena kami tidak sanggup melangkah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri hadapan Tuhan. Dan mari sama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita tundukkan kepala sejenak. Kita siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Kami doa, tangan kami punya kuasa, apapun yang dipegang Tuhan buat berhasil. Kami tolak curi, kami tolak kasar. Mulut kami punya kuasa, doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Nama kami tercatat
dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, bersama keluarga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah, gula darah kami normal, tidak kolesterol, asam lambung kami normal dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang punya masalah di bagian syaraf, ada beberapa area tubuhmu yang mungkin sekarang ini jadi makin sulit digerakkan, bawa dalam doa. Engkau yang punya masalah panic attack, gampang panik, kayak jantung cepat berdegup untuk menghadapi sesuatu yang besar, bawa dalam doa. Tuhan sanggup berurusan dengan segala penyakit penderitaanmu. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana, bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, boleh saudara mulai, saya titip doa begitu ya. Jadi malam-malam begitu saudara boleh kita mulai doakan Natal Gereja Tiberias tanggal 6 Desember 2025. Yang pertama doanya, Tuhan kirim ratusan ribu jiwa menuju Stadion Gelora Bung Karno. Yang kedua doanya ada lawatan Tuhan, ada mujizat terjadi. Yang ketiga doanya segala persiapan semuanya diperlancar. Yang keempat, kita tolak hujan. Maka kita percaya bahwa akan terjadi malam penuaian jiwa tanggal 6 Desember 2025. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan duduk, silakan berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, bawa dalam doa. Engkau yang sekarang ini butuh dana untuk bayar sesuatu, bawa dalam doa. Gak usah ragu ngomong sama Tuhan. Engkau yang punya mimpi yang besar, ucapkan, bicarakan mimpi itu sama Tuhan sekarang ini. Maka serahkan Tuhan Yesus. Setiap lembar permohonan doa yang ditulis oleh anak-anakmu Tuhan berkati. Juga Ibu Sarah diberkati, Ibu Irwanti diberkati Tuhan, juga keluarga Zega diberkati Tuhan, juga Mama Feyuati Tuhan berkati, Svelin diberkati, juga Tuhan berkati, yaitu juga itu collection diberkati, Tuhan sayangi selalu. Juga keluarga Daniel Siegian diberkati Tuhan, Tuhan sayangi, Tuhan berkati. Mereka yang menulisnya dengan iman, juga Pak Agus Santoso diberkati, juga Pak Bambang diberkati. Mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doaku, setiap suami diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus, sehingga boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Apapun yang mereka kerjakan untuk membahagiakan keluarga, menyenangkan Tuhan, pasti diberkati. Berkati setiap istri mereka, Tuhan urapi menjadi penolong yang sepadan setiap tiang doa dalam rumah tangga, orang tua yang penuh hikmat. Berkati setiap orang tua yang hadir di tempat ini, mereka akan panjang umur, melihat anak cucu mereka kelak hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati setiap single parent,
mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan setiap mereka yang yatim piatu. Kami percaya mereka punya masa depan yang indah bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap rekan-rekan muda yang sudah bekerja ataupun belum, mereka yang berkuliah, bersekolah. Kami doa Tuhan yang rancang masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanan bersama keluarga, anak, menantu, cucu, diberkati Tuhan luar biasa. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, sayangi selalu dalam setiap program, dalam setiap keputusannya. Bapak Dr. Aristo diberkati Tuhan dalam setiap hal yang dia rancangkan, bahkan juga setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini. Koordinator Pak David Rarja bersama istri, anak-anak dalam perlindunganmu selalu. Hamba bersama istri juga anak-anak bersama tim diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan sayangi selalu, yaitu para worship leader. Tuhan berkati Bung Sony, diberkati Bung Fedri, diberkati Tuhan yang angkat mereka naik, Tuhan yang promosikan rekan-rekan singer, mereka yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Biar apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang angkat naik, dipercayakan hal-hal yang dahsyat. Juga para pemain musik, juga Bung Tono diberkati Tuhan. Tuhan sayangi selalu. Juga rekan-rekan choir, mereka yang semangat memuji Tuhan. Berkati juga para usher, kolektan, tim media, juga Pak Edison diberkati, juga Pak Ruben diberkati, juga Bung Aga diberkati. Mereka yang melayani Tuhan dengan sukacita, mereka yang melayani Tuhan dengan tulus, maka berkat kaum Lewi tercurah bagi yang melayani. Kaum Lewi tidak akan kekurangan. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.